Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Maulana Saputra, program studi S1 Farmasi dari Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas pilihan saya dari mata kuliah wawasan ilmu farmasi oleh dosen pengampu Bapak Saparudin, MSI, APT. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama, pengertian farmasi, sejarah farmasi, pendidikan farmasi, lambang farmasi, obat, resep, dan bisnis farmasi. Oke, untuk poin yang pertama, definisi farmasi. Farmasi merupakan suatu profesi yang sangat erat kaitannya dengan ilmu kesehatan dan ilmu kimia. Farmasi juga meliputi berbagai kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, penelitian, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Oke, untuk poin yang kedua, sejarah farmasi. Farmasi telah dikenal sejak timbulnya penyakit dengan munculnya peradaban manusia di dunia ini, dan telah terjadi penyebaran penyakit dalam keadaan ini diantisipasi masyarakat dan diupaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit. Para ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan ilmu kefarmasian dan kedokteran antara lain. Yang pertama, Hippocrates pada tahun 370 sampai 460 sebelum Masehi. Hippocrates merupakan dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi secara ilmiah, dan dia juga disebut sebagai bapak ilmu. Untuk yang kedua, Dioscorides pada abad ke-1 setelah Masehi. Dioscorides merupakan ahli botani dari Yunani yang pertama kali menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Untuk yang ketiga, Galen pada tahun 130 sampai 200 sebelum Masehi. Galen merupakan seorang dokter Yunani dan ahli farmasi dari Yunani yang telah menemukan farmasi galenica. Untuk yang keempat, Philippus pada tahun 1493 sampai 1541 sebelum Masehi. Philippus merupakan dokter dan ahli kimia yang menyebut dirinya sebagai Paracelsus. Pengaruhnya sangat besar terhadap perubahan dan perkembangan dunia farmasi, yakni menyiapkan bahan obat yang spesifik untuk melawan penyakit dan memperkenalkan secara besar zat kimia obat secara internal. Ilmu kefarmasian masih belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangannya zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dan pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan obat dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan untuk memisahkan secara resmi antara ilmu kedokteran dan ilmu farmasi. Dari sinilah sejarah farmasi berasal, sehingga ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu farmasi adalah sama. Ilmu farmasi berkembang sejak abad ke-17 dengan ditandai berdirinya sekolah farmasi pada tahun 1797 di Perancis, dan mulai berkembang kembali pada tahun 1821 di Amerika Serikat, tepatnya di Philadelphia. Untuk poin yang ketiga, pendidikan farmasi. Pendidikan farmasi, sistem pendidikan di sekolah farmasi terdiri dari 4 tahap, yaitu sarjana atau strata S1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana sains atau SSI, prodi sains dan teknologi farmasi, sarjana farmasi atau SPAM, prodi farmasi klinik dan komunitas. Kemudian profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT atau apoteker.
Selanjutnya, Magister atau Strata 2, S2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar Magister Sains. Yang selanjutnya, program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Poin selanjutnya, obat. Nah, apa itu obat? Obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badania atau rohania pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Selanjutnya, penggolongan obat berdasarkan peredarannya. Obat bebas. Obat yang dibeli tanpa resep dokter. Pada kemasan ini diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna merah. Yang selanjutnya, obat bebas terbatas. Obat yang termasuk obat keras namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat dibeli tanpa resep dari dokter. Selain itu, disertai pula tanda peringatan pada kemasannya. Diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam. Yang selanjutnya, obat keras. Nah, obat keras tidak dapat dibeli dengan bebas di apotek, melainkan harus menggunakan resep dari seorang dokter. Umumnya yang termasuk golongan obat ini adalah yang pertama, obat generik. Contohnya antibiotik seperti penisilin, tetrasiklin, cefalosporin, ampicillin, dan sebagainya. Obat-obat yang mengandung hormon seperti obat penenang, obat diabetes, dan lainnya. Yang selanjutnya, narkotika. Nah, obat narkotika ditandai dengan lambang palang medali merah. Narkotika dapat menyebabkan beberapa pengaruh bagi orang yang mengkonsumsinya, seperti mampu mengurangi rasa sakit dan nyeri, menurunkan atau merubah tingkat kesadaran, hilangnya rasa, serta menimbulkan efek ketergantungan. Oke, untuk poin selanjutnya, arti dari lambang farmasi. Logo farmasi ini tidak bisa lepas dari sejarah yang menyertainya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa logo ular dan piala ini dikaitkan dengan lambang Saint John pada abad 1 sebelum Masehi. Pada waktu itu, Saint John diberi racun dengan menggunakan piala. Dugaan lain mengungkapkan bahwa sebenarnya bukan piala yang dililiti oleh ular, melainkan mangkuk Hygieia. Simbol ini digunakan di Italia pada tahun 1222 untuk merayakan ulang tahun ke-700 Universitas Padua, kampus pioner untuk jurusan kedokteran dan hukum di Eropa. Pada tahun 1796, mangkuk yang dililiti ular tersebut dipercayai berasal dari mitologi Yunani yang disebut dengan mangkuk Hygieia. Nama Hygieia merupakan putri kandung dari Aesculapius dan Dewi Kesehatan. Pada waktu itu, ayah dari Hygieia, Aesculapius, merupakan dewa kesehatan dan dewa penyembuh. Karena kemampuannya menyembuhkan orang, Zeus takut bahwa Aesculapius akan membuat manusia kekal. Itulah mengapa Apollo, anaknya Zeus, membunuh Aesculapius dengan petir. Nah, setelah membunuhnya, Apollo membuatkan kuil untuk Aesculapius. Pada saat membangun kuil, ternyata Apollo menemukan ular yang mati dalam keadaan kaku. Anehnya, ketika dia mengambil ular tersebut dan dijatuhkan, ular tersebut bisa merayap kembali. Kejadian ini diartikan sebagai penyembuhan dan penghidupan kembali kematian Aesculapius. Itulah mengapa putri dari Aesculapius, Hygieia, disebut sebagai simbol penyembuhan. Dalam logonya, mangkuk dianggap sebagai ramuan obat, sedangkan ular mewakili penyembuhan. Dalam kata lain, pengobatan merupakan cara agar orang sembuh. Di Amerika Serikat, logo ini dipakai mulai tahun 1964. Untuk poin yang selanjutnya adalah resep. Nah, resep dokter adalah permintaan tertulis dan elektronik dari seorang dokter gigi atau dokter hewan kepada apoteker atau farmasis untuk membuat dan menyerahkan obat kepada pasien. Yang berhak menulis resep adalah 1. Dokter umum atau spesialis, dokter gigi terbatas pada pengobatan gigi dan mulut, dan yang ketiga dokter hewan terbatas pada pengobatan hewan.
Resep juga merupakan dokumen legal berisi permintaan tertulis dokter kepada apoteker untuk mempersiapkan dan memberikan obat kepada pasien. Resep ini dibuat sesuai dengan kebutuhan pasien. Setelah dokter melakukan pemeriksaan medis dan menentukan diagnosis, secara hukum hanya dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi yang berwenang untuk menulis sebuah resep. Untuk poin yang terakhir ialah bisnis farmasi. Bisnis farmasi terbagi menjadi dua, yaitu bisnis kefarmasian non pelayanan dan bisnis pelayanan kefarmasian. Bisnis kefarmasian non pelayanan terbagi lagi menjadi pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan penyediaan bahan baku maupun bahan setengah jadi. Sedangkan bisnis pelayanan farmasi terbagi menjadi apotek, apotek rakyat, dan toko obat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.